Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanadil muttasil ila al-imam al-hafiz Sulaiman bin Ash'as as-Sijistani Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال باب كيف التكشف عند الحاجة. Bab menjelaskan kapan membuka pakaian apabila ingin qada hajat. Nah, itu ya. Qala haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un anil A'mash an rajulin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, dikenal juga beliau dengan Abu Khaythamah, ya, dikenal juga beliau dengan Abu Khaythamah. Zuhair bin Harb dikenal juga dengan Abu Khaythamah, seorang ulama al-imam al-ajal, mutqin fi fan al-hadis, ya, hafiz thiqah sabat, ya. Qala haddatsana Waqi'un. Nah, ini juga Waqi' guru Imam Syafi'i. Anil A'mash Sulaiman bin Mahran, seorang imam al-jalil as-siqah as-sabat. An rajulin, ya, dari Zuhair, Waqi', A'mash. Ini rawinya udah keren-keren semua, ya. Artinya udah rawi-rawi yang siqah, udah rawi-rawi yang terpercaya sekali. Namun di sini A'mash rahimahullah la yusamma rajul, ya. Dia bikin an rajulin, dari seseorang, ya, dari seseorang, ya. Jadi kalau seandainya di sini sarraha, yaitu menjelaskan A'mash langsung siapa, mungkin hadis ini sangatlah kuat sekali, ya. Namun begitupun para ulama mampu meneliti siapa ini rajul di sini, ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan, bila dia ingin qada hajat, la yarfa'u thawbahu, tidak membuka pakaiannya, hatta yadnuwa minal ardi, sampai dia dekat ke tanah. Ini adab yang sangat luar biasa, ya. Karena dalam agama kita bagaimanapun telanjang tidak ada pun yang lihat, itu makruh hukumnya, ya. Di sini diistilahkan fallahu ahaqqu an yustahiya minhu minan nas, ya. Maka kalaupun enggak ada orang yang melihat kita, karena Allah melihat kita, karena ada dua malaikat melihat kita, ada banyak jin yang melihat kita, nah, gitu, ya. Maka kita harus malu telanjang walaupun di dalam toilet. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baru boleh kita membuka pakaian kita apabila kita sudah dekat ke tanah. Nah, itu, ya. Ini kan meminimalisir agar tidak ada yang melihat aurat kita. Nah, itu, ya. Meminimalisir agar tidak ada yang melihat aurat kita. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia buang air kecil, apabila dia buang air besar, dia baru membuka pakaiannya sesudah dia jongkok, dan jongkoknya itu posisinya sudah benar-benar dekat di tanah. Nah, bila kita kembali ke pelajaran kita sebelumnya, Nabi kan menasehati kita agar menghindar dari percikan air kencing kita. Maka karena Nabi punya konsep tidak boleh membuka aurat, ya kan, kecuali sesudah dekat ke tanah. Dan Nabi punya sunnah, punya kebiasaan, punya konsep percikan air kencing itu tetaplah najis. Maka di hadis sebelumnya kita lihat, supaya tidak terkena percikan dan supaya sunnah membuka pakaian ini benar-benar dilakukan setelah dekat ke tanah, maka dia pilihlah tempat apabila hendak buang air kecil, dipilih di tanah damis. Damisan itu kita bilang kemarin, tanah yang lembut, tanah yang bila kita buang air kecil di situ tidak mudah terpercik ke atas kena pakaian kita.
Nah, ini sunnah yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Abu Dawud rawahu Abdus Salam ibnu Harbin anil A'mash an Anas bin Malik wa huwa dhaifun. Berkata Abu Dawud, teks yang sama diriwayatkan juga oleh Abdus Salam ibn Harb anil A'mash an Anas ibn Malik wa huwa dhaifun. Di riwayat lain ada juga teks yang seperti ini, seperti yang kita baca tadi, tapi rawinya dari Abdus Salam ibn Harb anil A'mash, tapi an Anas, ya, gitu ya. Di sini Abu Daud mengatakan tapi riwayat itu dhaif. Kenapa? Karena A'mash tidak pernah bertemu dengan Anas ibn Malik. Sementara Abdus Salam ibn Harb di riwayat lain teks yang sama mengatakan rawahu Abdus Salam ibn Harb anil A'mash an Anas, anil A'mash an Anas. A'mash tidak ketemu Anas ya. Kalaupun ada yang mengatakan dia ketemu saat A'mash masih sangat kecil sekali, gitu diriwayatkan oleh para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa A'mash tidak bertemu dengan Anas. Maka riwayat yang mengatakan anil A'mash an Anas ibn Malik, walau seolah-olah tidak ada lagi rajul yang mubham tadi, seorang laki-laki riwayat yang tidak jelas tadi, tapi di riwayat ini A'mash memursalkan, melangsungkan ke Anas. Ini salah satu riwayat yang dhaif. Tapi menarik kita jelaskan mengenai hadis yang dhaif tentang hal-hal seperti ini sering dijadikan oleh ulama sebagai landasan dasar sunnah, karena hal-hal seperti ini kan bukan menyangkut haram, bukan menyangkut akidah, tapi menyangkut satu tradisi yang baik sekali dicontoh karena dilakukan terus-menerus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan di bab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.